Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ananda Farus Rofik. Saya duduk di kelas 2 SMK, tepatnya di SMK Pertiwi Kuningan. Pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan tentang mesin anjungan. Mesin anjungan atau yang kita tahu adalah mesin ATM, itu adalah salah satu mesin yang berfungsi untuk menerima uang dan mengeluarkan uang, teman-teman. Nah, ada beberapa jenis mesin anjungan nih. Yang pertama, ada ATM. ATM ini umumnya ada berada di lokasi-lokasi tertentu seperti di Indomaret, di pom bensin, di rumah sakit itu ada mesin ATM. Lalu selanjutnya ada CRM. Bedanya ATM dan CRM, ATM hanya menerima untuk tarik tunai saja, tapi kalau CRM dia menerima dengan store tunainya. Nah, selanjutnya ada ANT nih. ANT ini sudah tidak ada, teman-teman, dan sudah tidak diproduksi karena mungkin softwarenya sudah terlalu lama atau beberapa problem yang lain. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deskripsi ATM. Yang pertama, ATM berfungsi untuk tarik tunai dan tarik non tunai, teman-teman, atau dan non tunai ya. Lalu yang kedua, tidak memiliki sensor pendeteksi uang atau bill validator. Itu hanya ada di CRM. Jadi karena ATM itu tidak memiliki bill validator, makanya ATM hanya bisa untuk kita melakukan tarik tunai. Lalu selanjutnya hanya menyediakan satu denominasi saja, teman-teman. Nah, satu denominasi seperti 50.000 dan 100.000 rupiah, teman-teman. Lalu selanjutnya ada rak kaset berdiri. Nah, bedanya dengan CRM, ATM itu rak kasetnya itu tertidur, teman-teman. Jadi nanti kalau kita tariknya tinggal di seperti ini kan. Ada di bab selanjutnya untuk bagian replenish kaset ATM. Lalu selanjutnya ada fungsi bagian-bagian mesin ATM. Yang pertama ada upper compartment atau faksi atas. Nah, berfungsi untuk menyimpan unit control dan user interface dari mesin anjungan, teman-teman. Lalu selanjutnya ada lower compartment, yaitu adalah faksi bawah. Atau ATM itu dibagi dua, teman-teman ya. Ada faksi atas dan faksi bawah. Itu faksi atas itu yang monitor itu dan bisa ditarik. Itu di situ untuk di mesin ATM hanya berisi control unit dan user interface-nya saja, teman-teman. Nah, selanjutnya di lower compartment itu menyimpan kaset dan unit pemrosesan uang tunai pada mesin anjungan, teman-teman. Jadi uang-uang yang kalian ambil dari ATM itu keluarnya itu dari bawah, dari brankas yang ada di bawah ATM itu. Nah, itu bisa mengeluarkan uang dari situ, teman-teman. Atau selanjutnya ada mesin supersite atau rumah anjungan kita menyebutnya. Berfungsi untuk menyiapkan atau menunjang bagi mesin anjungan. Jadi lebih tepatnya kayak rumahnya lah gitu ya. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya ada fungsi bagian-bagian kompartemen atau faksia mesin ATM. Yang pertama ada monitor untuk menampilkan informasi seperti biasa. Lalu ada tombol monitor untuk memberikan perintah pada mesin. Nah, kalian biasanya melihat di mesin ATM itu ada monitor. Lalu di sini ada tombol-tombol. Nah, tombol-tombol inilah yang dinamakan tombol monitor. Nah, selanjutnya ada EPP atau encrypted pin pad. Nah, kalian kalau misalnya masuk ATM, ada mesin ATM, di bawahnya itu ada pin kan yang ditutupin. Nah, itu adalah namanya EPP untuk memasukkan pin ya. Fungsinya ya seperti namanya ya, teman-teman. Lalu ada slot card reader ya seperti namanya untuk memasukkan kartu nasabah. Ada slot receipt printer untuk mengeluarkan kertas resi. Lalu yang selanjutnya ada card reader untuk membaca kartu nasabah yang biasanya ada di kiri ya. Untuk sekarang sih sepertinya card reader itu fungsinya minim ya, karena untuk ATM BCA sendiri dia sudah memiliki BCA mobile yang bisa menarik tunai tanpa kartu. Lalu selanjutnya ada printer mal, ini untuk mencetak resi transaksi, processing komputer atau PC, dan ada power supply ya seperti namanya power supply dan PC ya, mungkin kalian udah tahu sendiri lah ya fungsinya buat apa. Lalu selanjutnya ada bagian lower compartment, teman-teman. Ada cash, uang, tempat keluarnya uang tunai, cash namanya. Lalu selanjutnya ada rumah faksia bawah, rumah kunci faksia bawah. Seperti namanya, rumah kunci faksia bawah ya untuk memasukkan kunci. Nah, selanjutnya ada kunci pintu brankas untuk menutupi bagian brankas. Rumah kunci tombak itu untuk ada di bagian selanjutnya. Rumah kunci tombak itu berfungsi untuk membuka brankas ya, teman-teman. Lalu ada kunci cencon. Itu kunci cencon itu dia berisi kode atau
pin yang harus kita masukkan untuk membuka pintu brankas, teman-teman. Lalu ada cash dispenser atau CDU sebagai rak penyimpanan uang. Lalu ada kaset, cartridge atau box denom, itu yang berisi uang-uangnya. Jadi uang denominasi 50 atau 100 ribu itu diletakkan di dalam satu kaset atau cartridge ya, teman-teman. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada bagian lower compartment pada fascia bawah ATM ya. Ada modem, ada unitable power atau power supply, digital video recorder atau DVR, adapter, dan exhaust fan. Nah, untuk lower compartment ini lebih singkatnya sih, modem itu untuk menghubungkan mesin ATM ke pusat. Power supply itu untuk mengirimkan listrik kepada ATM. Adaptor itu untuk menghubungkan superside kepada PC. Lalu exhaust fan adalah untuk jika kalian tahu kan mesin ATM itu selalu 24 jam nyala ya, dan nggak mungkin dong selalu dingin. Nah, exhaust fan inilah yang berperan untuk mendinginkan dari mesin ATM tersebut. Lalu selanjutnya ada perincian kaset ATM. Ini sih terlalu rumit ya untuk kalau saya jelaskan karena materinya ini sangat banyak sekali. Yang pertama, anjungan tunai mandiri atau automatic seller machine, atau ya ini ATM itu singkatannya automatic seller machine ya, seperti itu. Ada Hyosung. Hyosung dan Wincor itu memiliki lembarannya 2.300 lembar atau 230 juta untuk lembar 100.000. Dan untuk lembar denom 50.000 itu sebesar 105 juta rupiah. Lalu selanjutnya ada NCR, yang dimana NCR ini sudah tidak diproduksi lagi atau sudah jarang sekali ditemukan di beberapa Alfamart atau di beberapa tempat ya, teman-teman. Nah, untuk NCR sendiri memiliki 2.200 lembar yang di dalamnya berisi denominasi untuk 100.000 220 juta dan untuk 50.000 110 juta, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke deskripsi mesin CRM, teman-teman. Yang pertama, CRM itu fungsinya untuk, tadi saya bilang ya, untuk ATM itu kan tidak bisa store tunai. Nah, untuk CRM itu bisa. Ya, jadi bisa store dan tarik tunai. Seperti itu ya, teman-teman. Lalu memiliki sensor bill validator. Nah, kalian sering kan kalau misalnya ke mesin ATM itu masukin uang atau store tunai dan uangnya tidak diterima. Nah, itu pekerjaan bill validator, yang dimana bill validator menvalidasi atau mengecek apakah uang ini asli atau tidak, seperti itu. Lalu selanjutnya menyediakan dua denominasi. Nah, banyak nih sekarang ATM dengan CRM ini banyak tersebar karena sekarang itu ada dua denominasi di setiap satu ATM atau mesin anjungan, yaitu adalah yang kita sering temui ya CRM ya, karena di situ kalau CRM itu bedanya dengan ATM, dia tuh memiliki monitor di atasnya, teman-teman. Nah, jadi monitor itu menunjukkan berapa sisa uang 100.000 dan berapa sisa uang 50.000, seperti itu. Lalu ada rak kasetnya itu tertidur, beda dengan ATM yang berdiri. Lalu memiliki layar LCD yang tadi saya bilang ya, untuk memberitahu ada berapa uang yang ada di dalam mesin ATM tersebut. Fungsi dan bagian-bagian mesin anjungannya atau CRM ya, ada upper compartment atau faksi atas, ini sama persis seperti yang ATM punya ya, untuk menyimpan unit kontrol dan user interface. Lower compartment bawah berfungsi untuk menyimpan kaset dan unit pemrosesan. Ini sama persis dengan ATM ya, untuk bagian mesin anjungan di upper compartment, lower compartment, dan superside itu sama persis. Yang beda itu hanya di upper compartment yang isinya. Bedanya terdapat processing tapi sama sih, nggak ada bedanya fungsi dan bagian upper compartmentnya. Lalu lower compartmentnya nih sepertinya ada yang berbeda ya, teman-teman. Kita lihat yang pertama ada pintu fascia bawah, rumah kunci, pintu brankas, rumah kunci tombak, kunci cencon, kertas cartridge, kaset cartridge juga, recycle box. Nah, ini bedanya, teman-teman ya. Di CRM kita memiliki recycle box dan acceptance box, yang dimana dan satu lagi, dan bill recycle module. Nah, lebih rumit lagi ya, teman-teman, karena di tiga ini itu yang tadi recycle, acceptance, dan BRM ini berfungsi untuk uang itu tuh mau kemana, BRM itu kemana, acceptance itu kemana, dan recycle box itu kemana. Nah, terus selanjutnya kaset cartridge box itu sama seperti di ATM ya, teman-teman.
Lalu ada fungsi untuk supersite-nya juga ada sedikit perbedaan karena ada unit ini power supply-nya sama, wattnya yang berbeda. Lalu ada digital video recorder, ini sama seperti ATM, adapter dan exhaust fan. Untuk perinciannya kita tidak perlu menyebutkan lah ya, karena perinciannya itu sama persis. Hyosung, Hitachi dan Oki. Itu ada 50 sampai 2000 lembar kaset atau sesuai permintaan dari bank. Nah, stiker CRM tuh ada 7 teman-teman. Ada stiker Halo BCA, ada top up flash, ada WSID, Visa kartu kredit, masukkan kartu, masukkan uang, stiker store uang mesin CRM. Itu untuk stiker mesin di CRM, teman-teman. Nah, mungkin seperti itu ya untuk bagian mesin anjungan di bab 4 ini ya, teman-teman ya. Cukup rumit emang. Saya juga yang menjelaskannya tidak membaca sih. Kita membaca tadi pas materinya itu cukup rumit sekali ya, teman-teman. Nah, kalau kalian suka boleh di subscribe, kalau tidak suka di dislike saja tidak apa-apa. Jangan lupa like juga dan di komen sesuai komentar yang kalian ingin tanyakan ya. Oke, baik, terima kasih. Saya minta maaf kalau bila saya ada salah kata. Saya tutup. Saya Fahrus Rafiq dari SMK Pertiwi Kuningan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.